Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatia Hanifah dan saya berasal dari kelas 10 TKJ 2 SMK Negeri 1 Batam. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi logika, di mana kita akan membahas 4 fungsi logika utama yang bisa kita gunakan di Microsoft Excel. Oh ya, sebelumnya saya sudah membuat tabelnya terlebih dahulu untuk memperpendek durasi video ya teman-teman. Nah, jadi kita masuk ke fungsi logika yang pertama. Gimana sih cara mencarinya? Nah, teman-teman silahkan masukkan rumus sama dengan not, kurung, klik statementnya, kurung, dan enter. Begitu juga dengan yang di bawahnya, sama dengan buka kurung, klik statement, tutup kurung, enter. Sebentar. Nah, jadi apa sih fungsi not itu? Jadi fungsi logika not adalah hasil eksekusi berupa true atau false bernilai 1 dan true bernilai 0. Nah, jadi fungsi not itu adalah hasil eksekusi berupa true atau false, di mana false bernilai 1 dan true bernilai 0. Kita masuk ke fungsi logika yang kedua, fungsi logika AND. Di sini kita dapat mencarinya melalui 2 statement. Nah, seperti yang teman-teman lihat, saya sudah menyiapkan 2 statement yang berbeda. Untuk mencari nilai N, kita masukkan rumus sama dengan N kurung. Nah, karena yang pertama ini benar, jadi klik statement 1. Statement 1 itu lebih besar daripada statement 2, jadi 90 besar dari 70. Kecil dari 90, tutup kurung dan enter, maka hasilnya akan benar. Lanjut untuk yang kedua, sama dengan N buka kurung 60 lebih besar dari 70 dan 70 lebih besar dari 90. Enter, hasilnya false. Oke, lanjut. N buka kurung 90 lebih kecil dari 70
dan 70 lebih kecil dari 90. Enter. Lanjut sama dengan dan kok kurung 90 lebih kecil dari 70 dan 70 lebih besar dari 90. Enter. Nah, jadi fungsi N adalah membandingkan dua atau lebih suatu pernyataan hasil eksekusi Nah, jadi di fungsi N ini kita dapat menerapkan prinsip perkalian ya teman-teman, di mana 1 kali 1 sama dengan 1 atau true, 1 kali 0 sama dengan 0 false, 0 kali 1 sama dengan 0 false, dan 0 kali 0 hasilnya 0 atau false. Lanjut kita ke fungsi logika yang ketiga, fungsi logika OR. Kita masih menggunakan statement yang sama ya teman-teman. Cara mencarinya yaitu sama dengan OR kok kurung statement 1 lebih besar dari statement 2, statement 2 lebih kecil dari statement 1, dan hasilnya yang diperoleh adalah true. Lanjut besar dari 70 dan 70 besar dari 90. Benar. Ini sama dengan lagi OR kurung 90 lebih kecil dari 70 dan 70 lebih kecil dari 90. Enter. Dan yang terakhir sama dengan OR kurung 90 lebih kecil dari 70 dan 70 lebih besar dari 90. Nah, jadi fungsi logika OR itu adalah membandingkan dua atau lebih suatu pernyataan yang dinyatakan sebagai
itu minimal dari argumen dari satu argumen yang diuji benar atau tidak. Nah, jadi teman-teman, di fungsi OR ini dia menerapkan sistem kayak penjumlahan gitu. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 0 1, 0 tambah 1 hasilnya 1, dan 0 tambah 0 0, false, makanya hasilnya false. Dan sekarang kita masuk ke fungsi if, fungsi yang terakhir. Nah, jadi di fungsi if ini kita dapat mencari nilai akhir dan keterangan lulus atau remedial seperti pada tabel berikut. Nah, gimana sih cara mencarinya? Kalian pencet sama dengan masukkan rumusnya if buka kurung 70 klik ini itu dari sambungan 60 karena keterangan remedialnya di sini 60, jadi kita tulis di sini 60 ya. Kita tambahkan statement lulus dan juga remedial. Enter. Nah, di sini bisa dilihat lulus karena nilainya 70. Kita cobakan lagi. Lulus karena ini masih 60, jadi masih diluluskan. Oke, kita coba dengan nilai yang lebih rendah ya teman-teman. Kita cobakan sama dengan if buka kurung besar dari 60 lulus dan remedial. Enter. Nah, karena di sini nilainya 49, jadinya remedial. Nah, jadi dapat disimpulkan fungsi if adalah menyatakan implikasi jika. Nah, biar saya jelaskan, menyatakan implikasi jika maka yang maksudnya adalah jika nilai akhir seseorang adalah 70,
maka lulus karena keterangan lulus standarnya 60. Dan jika nilai akhir seseorang adalah 49, maka ia remedial karena standar nilainya 60. Oke teman-teman, mungkin segitu saja videonya. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman bisa mengerti penjelasan saya tadi. Terima kasih sudah menonton.